Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobat budaya, sobat kreatif sekalian? Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Bayu Witakto. Semoga sobat budaya, sobat kreatif sekalian senantiasa dikarunia kesehatan dan energi positif oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang produksi video promosi desa wisata. Menarik kan? Karena sekarang ini banyak sekali bermunculan konsep-konsep desa wisata yang dikembangkan oleh masing-masing pemerintah daerah ataupun inisiatif dari pengelola desa setempat maupun warga setempat. Nah, ini menarik. Karena apa? Desa wisata itu dibangun berbasis potensi desa setempat, baik seni budaya, baik keragaman kuliner, dan segala macam. Nah, desa-desa wisata tersebut bisa dikembangkan dengan tema-tema yang khas, sekali lagi berkaitan dengan potensi yang dimiliki atau bisa di-create oleh desa tersebut. Nah, sebelum kita mulai untuk memproduksi, mengkonsep naskah, mengkonsep penyutradaraan, mengkonsep tata kamera, dan seterusnya, maka kita harus membahas dulu mengenai apa itu branding. Tentu saja kita tidak akan membahas mengenai branding ini secara keseluruhan, karena topik mengenai branding ini sungguh sangat besar sekali, ya, bisa berkaitan dengan ilmu komunikasi sendiri, ilmu marketing, dan seterusnya. Tetapi yang akan kita bahas di sini branding yang akan berkaitan secara langsung dengan apa yang akan kita produksi, yaitu video promosi desa wisata. Nah, apa itu branding? Pada prinsipnya, ketika kita mendapati satu produk atau jasa atau potensi apapun yang kita miliki, maka kita akan mencoba untuk mencari hal-hal yang bisa kita komunikasikan kepada publik, pada khalayak banyak, berkaitan dengan karakter, apa itu berkaitan dengan ciri, dan seterusnya. Nah, hal itu adalah hal-hal yang kita bisa lihat secara spesifik dan tangible, karena bicara tentang branding itu tangible dan intangible, semuanya berproses. Karena branding tidak sama atau tidak seperti orang sedang ngecat. Orang ngecat, sekali ngecat mungkin bagus, tetapi 2, 3, 4 hari barangkali cat itu sudah mengelupas dan akan kembali ke warna aslinya. Jadi branding bukan saja sekedar seperti make up, ya, tetapi betul-betul harus diproses, harus dikomunikasikan, juga harus disadari bersama bahwa ini yang akan kita tonjolkan, ini yang harus kita kenalkan kepada publik. Nah, itu sekilas yang kita bisa sampaikan tentang branding yang berkaitan dengan bagaimana kita membranding desa wisata. Kemudian, mengapa kita butuh branding? Tujuan dari branding itu sendiri harus kita tanamkan, harus kita sadari dan disepakati bersama oleh seluruh warga desa, baik itu tokoh masyarakat, pengelola desa, maupun semua warga, ya. Karena satu saja dari warga atau dari pengelola desa atau dari tokoh masyarakat yang mungkin melakukan sesuatu kesalahan yang tidak sesuai dengan brand yang kita sedang munculkan itu di masyarakat, maka bisa jadi branding itu akan runtuh. Tentu saja itu akan mengganggu proses branding, ya. Jadi branding berkaitan juga dengan manajemen, dengan proses bagaimana menciptakan, mengkomunikasikan brand itu sendiri, yang kita sebut bahwa brand itu apa? Brand itu adalah ruhnya entitas, ya. Jadi brand itu adalah ruhnya entitas. Nah, entitasnya apa? Bisa produk, bisa jasa,
bisa personal, bisa apa saja ya. Nah, mengapa kita butuh branding? Karena kita ingin mengkomunikasikan satu dari apa yang ingin kita tonjolkan kepada masyarakat agar dikenali seperti apa. Maka kita tidak bisa hanya membranding mengalir saja seperti apa adanya, atau kita mengada-adakan sesuatu hal yang tidak menjadi potensi kita. Contoh, beberapa desa wisata, beberapa lokasi-lokasi wisata yang awalnya di branding menarik, menjadi top selfie, menjadi desa kuliner tertentu, tetapi lambat laun brand itu turun karena itu hanya berlaku di awal-awal, tidak serta-merta secara berkesinambungan. Ujung-ujungnya yaitu tentu saja menurunkan pamor brand dari produk, dari jasa, dari entitas yang kita kelola. Jadi kita tidak bisa hanya mengalir begitu saja atau mengada-adakan hal yang bukan menjadi potensi kita. Lalu apa sih yang di branding? Nah, ini menarik. Bicara desa wisata ya, kita tadi sudah pahami bahwa punya tangible dan intangible aspek. Nah, tangible aspek atau aspek yang kelihatan apa saja? Misalnya seni-seni yang bisa ditampilkan ya, tari-tarian, misalnya pergelaran wayang kulit, misalnya mocopatan, misalnya ada festival budaya tertentu. Nah, itu menjadi hal yang menarik untuk divideokan, dan itu tentu saja akan mengangkat brand dari desa wisata itu. Nah, kalau yang intangible apa? Yang intangible banyak hal, filosofi desa, nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat desa tersebut, bisa pola komunikasi, misalnya dengan menggunakan kentongan, atau kalau orang Jawa bilang tondo tengoro, yang sekarang ini kentongan itu sudah jarang atau hampir tidak bisa kita temui lagi. Selain itu bisa juga dengan bagaimana cara makan. Makan itu menggunakan pincuk, atau bagaimana itu mincuk, filosofi pincuk itu apa. Terus kemudian tumpengan bersama. Nah, apa itu tumpeng? Tumpeng misalnya ada filosofinya, yaitu tumindaok kang lempeng. Contoh lain misalnya ada upacara larungan sajen atau apa yang dulunya tidak ada di desa itu, tetapi kemudian diada-adakan. Nah, itu lama-lama orang akan mencari-cari tahu sebenarnya dulu ada atau tidak sih. Terus kemudian kenapa ada? Oh, ternyata hanya untuk meningkatkan perekonomian warga dengan mengada-adakan acara-acara semacam itu. Nah, tentu saja itu kurang menarik, kurang baik ya untuk branding. Kemudian berapa lama branding itu? Nah, kita perlu pahami bahwa branding itu proses yang tidak sekali waktu ya, tetapi bertahap dengan tujuan-tujuan yang level 1, tujuan level 2, tujuan level 3 dan seterusnya. Yang awal memperkenalkan dulu, membuat orang aware, kemudian membuat orang yakin bahwa nilai-nilai itu, acara-acara itu adalah pasti terkait dengan desa itu misalnya. Jadi ketika ada acara ini orang akan ingat desa wisata itu, salah satunya itu. Nah, itu selalu kita konsisten untuk garap sehingga itu menjadi brand atau melekat dengan image desa wisata tersebut ya. Kemudian dengan begitu tools brandingnya apa, alat brandingnya apa. Nah, sekarang ini era media, kita tidak bisa lagi hanya dengan menggunakan getok tular atau menggunakan word of mouth dari omongan orang ke omongan orang yang lain ya. Kita bisa memanfaatkan platform-platform di sosial media yang itu akan mempercepat untuk mengangkat branding dari desa wisata. Kita kenal di sekarang ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube, Facebook dan seterusnya. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai tools ya. Nah,
Sehingga kita butuh format media apa? Kita butuh format media video, misalnya gitu. Kita butuh format media yang audio based atau yang visual based, ya. Kita menggunakan poster, kita menggunakan video pendek atau short profile, kita lewat TikTok dengan video 1 menit, misalnya seperti itu. Nah, tools branding itu harus kita persiapkan sejak awal, sehingga tidak dalam tanda kutip kagetan atau serta-merta kita bikin yuk, bikin tetapi ini belum ada konsepnya, kemudian itu akan mengkontribusi pada tujuan branding yang mana. Nah, itu tentu saja pasti akan ada hasilnya, produknya, tetapi tidak terkonsep, tidak terencana, tidak terstrategi dengan baik. Nah, ini semua namanya strategi budaya. Kemudian kita perlu memahami manajemen branding yang tadi kita sebut sebagai strategi budaya. Hal apa yang ingin kita tonjolkan sebagai kegiatan utama yang orang kita harapkan akan selalu ingat dengan desa wisata itu? Lebih menonjol di kulinernya kah? Atau lebih menonjol pada hal-hal yang nilai-nilai filosofis kah? Atau lebih pada kegiatan-kegiatan yang tangible, yang secara kurun waktu tertentu orang bisa datang, misalnya di festival 5 gunung misalnya seperti itu, atau di festival atau larungan apa begitu, larungan sajen atau dan seterusnya. Itu bisa kita gunakan secara bertahap. Tidak kemudian apa yang kita punya itu, potensi yang kita punya langsung kita branding semua gitu. Tidak ya, jadi bertahap sehingga orang akan lebih fokus untuk mengingat bahwa kegiatan itu akan tersematkan atau menjadi pengingat, ya, short throw untuk mengingat bahwa kegiatan itu adalah kegiatan di desa wisata tersebut. Kemudian kita perlu mempersiapkan konsepnya. Kalau kita tadi sudah mencoba mengenai platform sosial media yang akan kita gunakan, maka kita harus memahami platform itu mempersyaratkan apa. Misalnya durasi, misalnya harus menggunakan lagu dari platform tersebut, misalnya harus landscape atau harus portrait kalau kita menggunakan HP dan seterusnya. Nah, itu harus kita pahami betul sehingga syarat-syarat itu tidak menjadi kendala ketika kita akan mengupload video promosi desa wisata, ya. Tentu setelah itu kita harus mempertimbangkan mengenai jenis tayangan apa nih. Tayangan yang edukasi misalnya, yang profiling atau memperkenalkan desa wisata kita misalnya. Jadi tidak bisa kita hanya sekedar membuat video promosi itu hanya untuk tujuan just entertaining, kemudian bikin challenge, menari, ngedance apa begitu. Tentu saja ini bisa merugikan terhadap branding desa wisata, ya. Nah, kita bisa memilih tayangan yang kita konsep edukasi, persuasi atau mengajak orang untuk datang, untuk hadir, untuk agar mereka tertarik dengan brand yang kita tiupkan pada desa wisata kita itu. Bisa profiling, bisa membuat short feature atau short profile, dan kita memberikan sekali lagi durasinya, siapa target audience yang akan kita tuju, anak-anak muda kah, ya, anak muda dan orang-orang tua. Kalau orang tua usia berapa dan seterusnya, itu jadi pertimbangan kita sehingga video promosi desa wisata itu tepat sasaran. Karena kalau video itu dilihat oleh anak-anak SD dan SMP pasti tidak akan bisa mudah dipahami gitu. Tetapi untuk yang target audiens kita, remaja, kaum intelektual, ya, orang tua, seperti target audiens kita, tentu itu akan lebih mudah memahami, ya. Sekali lagi, yang perlu ditekankan bahwa kita tidak bisa
menuliskan, mengarrange target audience itu all ya, semuanya gitu, segala usia nggak bisa. Dari segala usia itu artinya dari anak usia 1 hari sampai mungkin orang tua yang umurnya 65 tahun kan nggak mungkin. Jadi target audience itu harus juga kita pikirkan spesifik, karena kita akan berkomunikasi menggunakan media apa, dengan bahasa yang bagaimana, mendekati mereka dengan hal-hal yang mereka familiar, mereka cocok, sehingga itu akan mudah diterima dan penetrasi komunikasi itu akan lebih efektif dan efisien, karena kita menggunakan durasi yang bisa dibilang sangat singkat. Nah, dari situ kita akan tahu objektif atau impact dari yang kita tuju tadi seperti apa. Nah, dari video-video yang kita buat, kita akan lihat komennya, kita akan lihat interaktif komunikasinya di kolom atau forum chat media platform itu ya. Nah, dari situ kita bisa kelola komunikasinya dengan baik. Barangkali dari video itu mereka tertarik untuk hadir, untuk datang, tetapi beberapa informasi tidak mungkin kita sampaikan dalam 1 menit itu. Nah, mereka akan tertarik untuk bertanya di situ. Misalnya, ini ada jam buka, ada jam tutup enggak? Kalau ada festival itu dimulai kapan? Misalnya, ada enggak hotel atau penginapan di sekitar situ? Bisa saja, karena tamu pengunjung audiens yang kita tuju itu mungkin dari luar kota, yang mereka untuk hadir misalnya di festival kita, di kegiatan kesenian kita yang pagi hari, mereka akan nginap dulu semalam di penginapan yang dekat situ. Nah, mereka pasti akan tanya-tanya tentang itu. Nah, kita tentu harus menyediakan informasi yang lengkap untuk video promosi desa wisata kita itu. Nah, impactnya nanti akan kita dapat bukan saja soal kunjungan dari audiens atau khalayak yang banyak yang datang hadir di kegiatan kita itu, tetapi juga positif komen ya. Impact itu bisa dari positif komen maupun negatif. Kalau yang negatif, katakanlah kesan-kesan mereka tentang acara itu yang penyelenggaraannya kurang baik, kurang menarik, kita harus bisa menjawab, mengkomunikasikan dengan baik ya, dengan sabar, dengan lugas ya, bahwa itu akan ada perbaikan di situ, ada peningkatan pengelolaan kegiatan di situ dan seterusnya, sehingga mereka betapapun pertama mendapati kesan yang kurang baik di kegiatan awal kita, mereka tetap akan berekspektasi bahwa acara itu menjadi acara yang baik, menjadi acara yang menarik di kemudian hari, dan mereka akan hadir kembali. Nah, itu penting ya. Kemudian apa yang perlu disiapkan setelah kita tadi mengarrange, memilih, menseleksi media apa saja yang akan kita buat, maka kita harus segera mempersiapkan. Untuk keperluan syuting itu apa yang harus dipersiapkan? Minimal gadgetnya apa? Minimal alat-alat atau perangkat produksinya apa? Dan seterusnya. Setelah sudah disiapkan alat-alatnya, kita perlu perhatikan berapa lama persiapan itu, berapa lama untuk produksinya, akan melibatkan berapa orang di situ, dan berapa biaya yang dibutuhkan ya, untuk memproduksi video promosi desa wisata misalnya itu. Setelah itu kita sebenarnya bisa memanage atau lebih mengefisienkan konsep yang kita tadi sudah sepakati. Misalnya ketika kita sudah tulis, sudah kita persiapkan, budget yang harus dikeluarkan terlalu mahal, terlalu besar, atau sebenarnya dengan budget segitu bisa mendapatkan 2 atau 3 video. Nah, itu bisa kita efisiensi ya. Tentu saja mengefisiensikan ini jangan sampai mengurangi nilai
bobot atau kadar dari video tersebut. Misalnya tujuan awal video itu untuk mempersuasi, maka ya harus tetap bisa mempersuasi, tetap bisa mengkomunikasikan sesuatu hal, misalnya filosofisnya, misalnya value dari masyarakat setempat, dan seterusnya. Jangan sampai mengefisienkan anggaran tetapi justru mengurangi, melunturkan bobot kadar dari video yang kita buat. Nah, kemudian dalam mengkonsep kita harus mempertimbangkan 3 hal nih: single message, simple message, creative message. Ya, tentu saja dalam video 1 menit itu kita tidak akan bisa menampung semua potensi desa wisata, misalnya gitu. Apa yang ingin kita masukkan di situ tidak akan mungkin tertampung semua. Pilih satu, ya, single message yang ingin kita komunikasikan apa. Ketika kita memvideokan tarian itu, sebenarnya kita ingin menyampaikan apa sih? Bahwa tarian itu gerakan-gerakannya itu, ya, filosofinya apa misalnya. Hanya itu saja sebenarnya sudah cukup, ya. Atau kalau hanya just profiling, ini loh tarian, judulnya ini gitu, ya. Ini loh dandanan tarian ini. Jadi dari satu kesenian itu sebenarnya bisa tercipta banyak video-video dari angle-angle yang lain-lain. Nah, itu hanya baru dari satu kesenian. Belum lagi kesenian-kesenian lain, misalnya mocopatan dan segala macam. Ya, bisa saja sedikit tutorial. Nah, misalnya gerakan-gerakan atau bagaimana menembangkan mocopat itu dan segala macam. Ya, itu single message. Kemudian simple message. Simple ini bisa dari bagaimana kita membuat shortlist atau videonya apa saja nanti akan tampil. Nggak akan kita menunjukkan 100 shot dalam satu menit, ya, satu project video. Mungkin kita akan hanya butuh kurang dari 10 shot, 10 footage, ya. Tergantung dari kebutuhan dari atau tujuan dari video persuasi itu sudah tercapai atau belum. Nah, yang ketiga yaitu creative message. Di creative message itu teman-teman bisa melihat video persuasi, video promosi desa wisata yang sudah pernah dibuat. Nah, konsep-konsepnya seperti apa? Nah, kalau konsep-konsep itu menarik dan bisa dimodifikasi, itu bisa di-create lebih baik lagi. Misalnya menggunakan drone dan segala macam, tetapi tidak harus menggunakan alat-alat mahal itu. Kalau kita bisa meng-create konsepnya secara kreatif, tidak perlu kita harus menggunakan alat-alat mahal untuk menghasilkan video persuasi yang bagus, yang kreatif. Jadi jangan sampai kita salah bahwa kalau kita dinilai kurang kreatif, ya karena nggak pakai drone, nah karena nggak pakai alat-alat mahal. Tidak. Jadi kreatif video itu tidak hanya dihasilkan dengan alat-alat yang mahal, alat-alat yang serba canggih, tetapi bagaimana konsep kita untuk membuat itu bisa lebih efektif dan efisien diterima oleh masyarakat, ya. Nah, sementara sampai di situ dulu teman-teman untuk materi mengenai video promosi desa wisata. Ini baru tentang konsep branding untuk video promosi desa wisata. Di part kedua nanti kita akan ketemu lagi membahas lebih detail mengenai hal-hal teknis produksi video persuasi atau video promosi desa wisata. Semoga senantiasa sobat kreatif, sobat budaya dikaruniai kesehatan dan energi positif oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Bayu Witakto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.